Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur gambit menteri yang ditolak dan dimenangkan oleh putih. Yang mana yang memegang buah putih ini teman-teman, keseluruhan adalah Raymond Keane dengan nama lengkap Raymond Dennis Keane. Pecatur asal Inggris yang pertama mendapatkan gelar Grandmaster teman-teman, dan pernah menjuarai catur dunia pada tahun 1971 di eranya Michael Tal dan Bobby Fischer. Walaupun dia tidak pernah menjadi juara dunia teman-teman, namun langkah caturnya ketika dia memainkan pembukaan catur gambit menteri sangat menguasai. Baik, partai ini dimainkan oleh Raymond Keane pegang buah putih dan hitam dipegang oleh John Hodge pada tahun 1961. Dimulai dari D4, D5, C4, C6, dan kuda C3, kuda F6, kuda F3. Varian wade dimainkan di partai ini teman-teman. Dijawab dengan E6 oleh hitam, E3 dan kuda B ke D7, gajah ke D3. Dan sekarang baru dipukul pion yang mengarah ke varian wade semi Slav, dipukul oleh gajah B5, gajah D3, dan gajah B7. E4, B4 dijawab sekaligus mengancam kuda, kuda K2, C5 dan gajah G5. Menteri ke B6, D5 di sini. Pion kali pion dan E5. Setelah terancam kuda ini teman-teman, dia ternyata ke G4, balik mengancam pion yang di E5. Langsung rokade dari Raymond Keane membiarkan pion gantung yang di E5 ini. Langsung dipukul dan dipukul oleh kuda. Kuda kali kuda di sini. Gajah langsung ke F5. Langkah sekilas tidak berarah dari Raymond Keane kemana arahnya, sementara dia sudah mengorbankan dua pion teman-teman. Gajah ke D6 dan dilanjutkan kuda ke F4. Di sini dijawab dengan H6 oleh hitam dan dibalas menteri H5. Disinilah langkah jebakan tawaran itu dimulai teman-teman. Karena tahu konsekuensi dari gajah sekaligus kuda akan hilang hanya ditukar dengan satu benteng. Di partai langsung dipukul oleh hitam karena 2-1 teman-teman. Diambil benteng sekaligus cek E7 raja dan memukul pion di G7 Raymond Keane. Dilanjutkan dengan pion ini memukul kuda. Dan sekarang benteng F ke E1 teman-teman. Pion F7 tidak bisa didorong untuk melindungi kuda karena terpin oleh menteri. Di sini menteri ke C7 teman-teman. Langsung diambil cek dan diambil oleh gajah sekaligus mengancam menteri. Tapi dipin oleh Raymond Keane. Tentu di sini pilihannya apakah raja bergeser atau dilindungi dengan benteng? Jawaban partai adalah menteri ke D6 teman-teman. Jika di sini benteng ke E8 mencoba untuk menghalangi langkah masuknya dari serangan ini teman-teman, maka ini yang akan terjadi setelah cek D6 dan F6. Ketika dilindungi dengan benteng tentu akan sia-sia. Pasti dipukul. Dan setelah dipukul, maka di sini malah checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng E1 ngepin. Bagaimana kalau raja yang ke D6? Akan datang menteri memukul teman-teman. Setelah C6, maka di sini F6. Dan jika di sini D6, tentu dipukul pion sekaligus dengan ancaman menteri ini harus hilang teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng E1. Langkah partai dimainkan oleh hitam adalah menteri ke D6. Tetap dipukul oleh Raymond Keane. Raja ke D8 dan menteri di sini ke G8 teman-teman. Dilanjutkan dengan raja ke C7 dan satu langkah dari ini hitam menyerah. Kemana langkah itu teman-teman? Adalah cek memakan pion F7. Pilihannya di sini ada dua, tapi di partai teman-teman. Di posisi ini dari
hitam menyerah. Jika di sini raja ke B8, akan datang cek. Tentu masih bisa ditutup dengan gajah, tapi tetap checkmate. Kenapa dia menyerah? Jika raja sekarang kemungkinannya ke B6, maka dia harus kehilangan menteri. Kemanapun dia teman-teman, tetap perbandingan perwira kalah kualitas. Makanya di posisi menteri ini langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai Raymond Kent berikutnya. Putih dipegang oleh Raymond Kent dan hitam dipegang oleh Brian Wolf pada tahun 1988 teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4, kuda F6. C di sini mukul D5 dan dipukul oleh kuda E4, kuda F6 kembali dan E5. Dilanjutkan dengan kuda ke D5 kembali, gajah ke C4 dan E6, kuda F3, gajah E7, langsung rokade dari Raymond Kent, juga hitam rokade. Menteri E2 dibalas dengan C5. Mengajak pertukaran dijawab dengan benteng D1, menteri C7, kuda C3. Setelah mengajak peraduan, diterima teman-teman. Pion kali kuda dan kuda ke D7. Dibalas dengan gajah ke G5. Lagi-lagi dari Raymond Kent di sini mengajak peraduan. Namun dibalas dengan kuda B6 dan gajah ke D3. Karena gajah terang dari Raymond Kent diancam, dibalas dengan G6 oleh hitam. Gajah ke H6, benteng ke D8, benteng A ke C1, C4, gajah ke B1. Di sini teman-teman, gajah ke D7 untuk pengembangan perwira sekaligus mengancam keberadaan benteng yang dipetak terang. H4, kuda D5, H5. Jika di sini teman-teman dipukul oleh pion, maka menteri akan datang langsung ke E4. Artinya adalah ancaman checkmate. Kalaupun di sini F5, maka di sini N pasan. Setelah dipukul oleh kuda sekalipun, di sini akan ke H4. Dan jika di sini ke D5, maka tentu detik-detik mau habis dari langkah hitam. Kembali ke posisi langkah partai teman-teman, gajah ke A3 mengancam benteng atau mengambil kualitas. Tapi itu diabaikan oleh Raymond Kent dengan tetap memukul pion G6. Pion kali pion, kuda G5 langsung. Dan di sini dijawab dengan gajah memukul benteng. Benteng memukul gajah, menteri ke C6. Mungkin dari hitam di posisi ini teman-teman masih belum mencium adanya langkah kompleks yang tidak bisa ditawar. Di sini langsung dijawab dengan menteri G4 oleh Raymond Kent. Sekilas memang tidak kelihatan langkah ini teman-teman. Tapi setelah kuda ke E7, dia merasa bahwa ada akan dibuang gajah terang dari putih ini. Dia langsung ke E7 kudanya, menteri ke H4. Disinilah detik-detik langkah itu menyerah teman-teman. Di sini tentu ancamannya adalah checkmate yang sangat terselubung langkahnya teman-teman. Dan jika di sini kuda ke F5 mencegah duluan, tentu akan dipukul. Setelah dipukul oleh pion, gajah G7. Ancamannya checkmate yang tidak bisa dihindari. Tentu harus dipukul, dan setelah dipukul cek, datang F8 juga checkmate. Atau di sini mau dilindungi misalnya dengan F5, maka di sini tetap ke G7 teman-teman. Kalaupun dipukul, maka tetap ancamannya adalah checkmate. Kembali ke posisi. Langkah ini membuat teka-teki yang sangat bagus dari Raymond Kent teman-teman. Tapi dijawab dengan benteng F8 rupanya oleh hitam. Mungkin berpikir bahwa putih akan tertarik dengan benteng dan tidak jadi mat. Karena ketika benteng ini dipukul, tentunya teman-teman ada kesempatan untuk lari dari langkah raja ini teman-teman. Tapi tidak dengan langkah Raymond Kent.
Setelah benteng ini ke F8, satu langkah dari ini hitam menyerah. Kemana yang membuat hitam menyerah teman-teman? Adalah gajah G7. Sungguh teka-teki ini luar biasa teman-teman. Apakah gajah ini dimakan? Atau benteng bergeser? Atau kuda bergeser? Tetap ini ancaman checkmate. Dimakan pun tetap checkmate teman-teman. Kalau tadi dimakan dengan raja di G7, tapi tidak mungkin teman-teman di posisi ini dari putih memakan benteng. Pasti di sini raja yang makan gajah, maka akan datang checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri H4 ini teman-teman, memang susah untuk dibendung. Kemungkinan lain di sini misalnya mencari peluang untuk gajah ke E8 pun tetap adalah di sini kuda ke 4, yaitu ancaman lebih sadis. Ketika kuda F5, maka di sini tentu dicek terlebih dahulu. H8, gajah di sini memukul. Dan ini satu langkah yang susah untuk dibendung. Kalaupun di sini teman-teman, langkah brutal dilakukan pun oleh hitam, tetap ancamannya adalah checkmate. Kembali ke posisi. Setelah langkah partai benteng F8 ini teman-teman, ditaruh di gajah G7, memang menyerah dari hitam. Dimakan mati, tidak dimakan mati tawarannya teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih masih dipegang oleh Raymond Kane teman-teman. Dan hitam dipegang oleh Hans Jones di Interhouse Made Championship 1962. Dimulai dari D4 oleh Raymond Kane, D5, C4. Dijawab dengan C6, kuda C3, kuda F6 dan kuda F3, gajah ke F5, E3, E6, gajah D3, dan di sini langsung dipukul teman-teman. Menteri kali gajah dan gajah ke B4. Varian Marshal Dufresne dari hitam teman-teman, dari pembukaan gambit menteri yang ditolak ini. Dibalas dengan gajah ke D2. Rokade dari hitam, rokade juga Raymond Kane, kuda B ke D7. Sekarang langkah teka-teki itu dimulai. Dipukul pion ini oleh Raymond Kane. Jika di sini dipukul oleh pion, maka tentu sama. Tapi dari putih mengancam teman-teman. Benteng yang di F8. Dan jika di sini dipukul oleh kuda, tentu di sini hanya menjadi pertukaran. Tentu di sini gajah tidak ada yang gratis teman-teman. Kembali ke posisi. Langkah partai di sini dari hitam menjawab dengan gajah D2, memukul gajah. Langsung kuda kali kuda cek, kuda kali kuda, dan sekarang menteri memukul gajah. Benteng C8 dibalas dengan B4 oleh Raymond Kane, B6, C5, menteri ke D5, menteri C2 dan kuda D7, E4, menteri H5, benteng A ke D1 dan benteng F ke D8. Arah dari permainan ini tentu hampir sama teman-teman, baik kekuatan maupun perwira maupun pion teman-teman. Benteng ke D3 dibalas dengan pion kali pion, pion kali pion, dan kuda ke E5. Mengajak pertukaran paksa diterima oleh Raymond Kane. Menteri di sini memukul pion dan langsung diancam F4 oleh Raymond Kane. Jika di sini menteri memukul pion, maka secara otomatis hilang alias konyol teman-teman. Karena ada open memukul cek sekaligus menteri tertinggal, dan itu mustahil dilakukan selevel Grandmaster. Kembali ke posisi di saat F4, langkah partai menteri ke F6, E5, menteri E7, dan dibalas dengan benteng D6, menteri ke B7, menteri ke 4. Posisi yang sangat kokoh dari putih nih teman-teman. Dijawab dengan G6.
benteng F ke D1, menteri ke C7. Dan sekarang menteri ke D4. Tentu di sini jika tidak dilakukan peraduan ini teman-teman, hitam akan kalah jika tetap bertahan. Akhirnya dia bergeser ke E8, benteng D7 dan menteri ke B8. Sedikit terdesak dari langkah hitam, dijawab dengan benteng ke D3, A5, A3 dan menteri ke B5 teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ini ke H3. Tentu di sini sekilas tidak kelihatan atau tidak berarti langkah itu teman-teman. Menteri ke E2 di sini. Ternyata langkah dari Raymond Kent mengadu teman-teman. Tapi jika diambil, maka ini yang terjadi langkahnya. Dipukul pion, pion kali pion, dan ketika diancam benteng ke B3. Ternyata dia unggul satu pion teman-teman ketika langkah tadi dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat diadu oleh Raymond Kent teman-teman. Dia memilih menteri balik lagi ke B5, menteri ke H4 dengan ancaman checkmate, dan dibalas dengan H5, G4. Inilah detik-detik dari hitam menyerah. Pion kali pion dan pion kali pion. Ternyata dari hitam menyerah di posisi ini teman-teman. Ada beberapa kemungkinan kenapa dia menyerah di posisi ini. Tentu sangat bagus kita kupas. Walaupun sekilas ini secara materi imbang, tapi ternyata endingnya tetap kalah jika dipaksakan lanjut bermain. Jika di posisi ini, misalnya menteri memukul pion, akan datang langkah pion kali pion. Setelah benteng ini ke E8 dengan ancaman, maka tentu digeser ke F3, menteri cek F2. Di sini boleh dipin, tapi hanya terjadi peraduan. Tapi jika di sini teman-teman dilanjutkan dengan langkah benteng cek dari hitam G2, C1 misalnya dengan ancaman, tetap di sini masuk ke F6. Setelah G1 cek, tentu dia harus lari ke H3 dan dicek lagi misalnya. Satu-satunya hanya lari ke H4. Bagaimana kalau di posisi ini teman-teman? Dipukul benteng, maka secara otomatis lolos langkah daripada raja. Kalaupun di sini tetap dicek lagi teman-teman, maka dia tidak bisa lagi untuk diganggu gugat. Ancaman checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Kalaupun di sini memukul pion, maka di sini checkmate yang tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah. Bagaimana kalau menteri ke E2 di posisi ini teman-teman? Akan datang benteng langsung memblok langkah, kemungkinannya masuk perwira. Dan jika mengancam pion, benteng ke A4. Menteri C2 di sini baru dipukul pion. Dan setelah menteri mukul benteng F6 dengan ancaman checkmate, F8, maka di sini H6. Lagi-lagi ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Ketika menteri ini ke A1 mencoba mencari ritme untuk remis misalnya, F2, menteri B2 akan datang menteri G3. Dan setelah menteri ini lagi cek lagi kemanapun dia, yang ada hanya ke C3 teman-teman, akan datang G4. Kesempatan untuk cek tidak ada lagi dan bersiap untuk checkmate. Makanya di posisi yang tidak kelihatan kenapa dia menyerah, dari hitam ini menyerah, itulah alasannya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Raymond Kent putih, Josh Lund pegang buah hitam di London Championship pada tahun 1962 teman-teman. D4, D5 dan C4, E6 dan kuda C3, kuda F6, gajah G5, kuda B ke D7, E3 dan gajah ke E7, kuda F3, langsung rokade dari hitam dan benteng ke C1 dengan varian fraying manuver defend teman-teman. C6, gajah ke D3. Di sini akhirnya dipukul pion yang di C4, gajah kali pion dan kuda ke D5.
Mengajak pertukaran ada 3 sisi di sini. Akhirnya diterima oleh Raymond Kent dengan memukul gajah. Menteri kali gajah dan langsung rokade. Kuda kali kuda. Benteng di sini yang mukul bukan pion teman-teman. E5. Dari hitam berniat untuk menyederhanakan permainan dan diterima oleh Raymond Kent. Kuda kali pion dan kuda kali kuda. Menteri kali kuda dan F4 langsung. Dibalas dengan E4. Langkah yang sangat memaksa dari hitam untuk masuk terlalu dini dari pertahanan putih. Dibalas gajah ke D3 teman-teman. Akhirnya dari menteri betul-betul memaksa dengan memukul pion cek. Sedikit demi sedikit dia sudah masuk ke arah jebakan dari putih. Raja bergeser H1 dan menteri ternyata langsung lari duluan. Karena takut dipin, membuang gajah langsung cek. Menteri C2, F5. Benteng di sini ke C5 dan G6. Dilanjutkan dengan benteng ke E5. Manuver yang sangat indah dari benteng ini teman-teman. Menteri ke F6 dan dibalas dengan gajah cek ke C4. G7. Benteng F ke E1 teman-teman. B5. Gajah ke B3 dan H5. Benteng ke E7 di sini cek. Di sini tidak ditutup dengan benteng karena jelas akan kehilangan menteri. Di sisi lain ada ancaman checkmate jadinya. Raja di sini memilih untuk masuk ke H6. Jawaban dari hitam teman-teman. Menteri ke C5. Langkah yang sangat masif di sini. A5 dibalas oleh hitam dan benteng ke C7 dengan ancaman pion yang di C6 ini teman-teman. Ternyata dibalas dengan benteng ke D8. Entah mungkin dia tidak paham dengan langkah ini atau kemana arah daripada permainan hitam ini teman-teman. Datang benteng ke E7 dengan ancaman adalah checkmate tentunya. Maka dia segera menarik mundur benteng ini teman-teman ke H8. Jika di sini menteri ke H8, tentu tetap akan dipaksa cek, dipukul, ditukar menteri, dipukul oleh raja, datang cek. Dia akan harus kehilangan benteng lagi satu, kemanapun lari benteng hilang. Kembali ke posisi di saat benteng ini disusun ke E7 teman-teman. Jawaban partai adalah benteng H8. Tentu di sini sekilas sangat tidak memungkinkan karena langkahnya tetap arah checkmate. Benteng F7 dijawab oleh Raymond Kent, memaksa menteri harus bergeser dari petaknya. Dan ternyata menteri ini masih belum mencium teman-teman langkah kemungkinan checkmate. Dia masih memilih memukul pion B2. Satu langkah dari ini teman-teman. Dari hitam menyerah. Silahkan teman-teman tebak. Kalau teman-teman gagal, ancaman satu langkah checkmate untuk putih. Apakah putih ini mau bertahan atau menjaga petak checkmate, atau dari putih ini melanjutkan langkah checkmate? Langkah Raymond Kent satu langkah dari ini membuat dari hitam menyerah teman-teman. Kemana langkah dari Raymond Kent? Baik, kita akan buka. Langkah brilian dari Raymond Kent membuang menteri ke F8 teman-teman. Cek. Ternyata langkah ini memang tidak bisa ditawar. Pilihannya harus dipukul dengan benteng dan sekaligus checkmate. Memang di sini teman-teman ada banyak kemungkinan checkmate. Kalaupun di sini tetap dicek ke sini teman-teman. Tentu di sini tetap checkmate. Akan datang menteri cek, tapi menjadi gagal teman-teman. Kenapa? Karena masih terjaga oleh menteri. Di sini memaksa peraduan jadinya. Perhatikan setelah seperti ini, malah kalah satu perwira dari putih. Jika salah memainkan bukan? Baik.
teknik yang sangat akurat dari Raymond Kent teman-teman, yaitu menteri ke F8 yang susah untuk ditawar atau ditolak langkah itu. Jika ditutup dengan menteri posisi ini tentu sangat konyol, jika dipukul tetap mat. Luar biasa teknik dari Raymond Kent. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Raymond Kent dan hitam dipegang oleh Daniel Castello, bukan Daniel Cabulu teman-teman ya. Baik, di Premier Inggris Championship pada tahun 1963 teman-teman, dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, dibalas dengan kuda F3, D5, kuda C3, C5 dan pion kali pion, kuda kali pion, G3. Di sini kuda memukul kuda, pion kali kuda, kuda C6 dan gajah ke G2. Persiapan untuk rokade dari Raymond Kent. Pion kali pion dan pion kali pion. Gajah cek ke B4, mencoba untuk menghalangi rokade dari hitam nih teman-teman. Dibalas dengan gajah D2. Dicek langsung, dipukul oleh menteri. Ternyata dia duluan rokade teman-teman. Putih rokade, menteri ke 7. Dilanjutkan dengan benteng A ke B1. Benteng ini ke D8 untuk mengancam pion yang di D4. Menteri C3 dibalas dengan benteng ke B8. Dilanjutkan dengan benteng F ke C1. Gajah D7 dan E3. Benteng D ke C8, menteri C5. Setelah mengajak pertukaran, akhirnya diterima oleh hitam. Ternyata dipukul oleh pion oleh Raymond Kent. B6 mengajak pertukaran, diterima lagi. Dipukul oleh benteng dan diterima lagi teman-teman. Dipukul oleh pion, dilanjutkan dengan benteng ke B1 dengan mengancam pion. Benteng di sini ke B8. Benteng ke D1 dan gajah ke 8, kuda G5 dengan mengancam kuda yang di C6 dibalas dengan benteng ke D8. Lagi-lagi di sini mengajak pertukaran, tapi di sini untuk pertama kalinya Raymond Kent menolak teman-teman. Benteng kembali lagi ke B8, kuda ke 4 dan dibalas dengan kuda ke 5. Kuda D6, raja ke F8, raja ke F1 dan E7 raja. Dipukul kuda, gajah terang dari hitam, dipukul oleh raja. E2 dan kuda C4. Sekarang perebutan dari petak wilayah, yang mana yang paling dominan itulah yang akan unggul teman-teman. Dilanjutkan dengan B4 mengancam kuda dan D6. A4 raja D8. A5 kuda C8. A6 dan kuda ke A7. Di sini tentu teman-teman arah dari permainan ini hanya jelas bermain tempo, karena tidak mungkin untuk memenangkan perwira sama, pion juga sama teman-teman. Kalau teman-teman bisa memainkan tempo, tentu bisa mengambil endgame yang bagus. Dijawab dengan H4 dengan mengancam pion. H6, G4, G6, H4 lagi, dan B5 ternyata. Inilah langkah yang dimainkan oleh hitam. Dia buru-buru ingin mempromosikan pionnya. Datang langsung B7 dengan maksud mengunci penjagaannya dari benteng teman-teman. E7 dan sekarang raja ke D3. Jelas persiapan untuk menjaga kemungkinan pion didorong. Benteng cek dan dibalas dengan C3. H5 tidak jadi diambil dan raja ke B4. Setelah raja ini ke B4 teman-teman, dibalas dengan D6. Raja C5, F6. Perhatikan teman-teman, inilah detik-detik menyerahnya dari hitam. Jawaban yang sederhana,
dari langkah Raymond Kane yang sangat tidak masuk akal menyerah dari hitam, teman-teman, adalah G4. Jika di posisi G4 ini, G5 misalnya, balik mengancam, tentu akan dipukul. Dan ketika benteng lari, maka di sini tetap cek. Tentu di sini masih ada kemungkinan atau banyak kemungkinan, teman-teman. Jika di sini D8, maka tentu di sini akan datang B6 dengan maksud mengancam kuda. Misalnya dipaksa untuk cek, maka tentu di sini dipukul. Dipukul di sini A7, promosi yang susah untuk dihindari. Kalaupun dijaga, maka tetap di sini dicek terlebih dahulu. Setelah lari, promosi. Baik. Kembali ke posisi di saat G4. Langkah partai, teman-teman, yang susah untuk dibendung karena benteng ini sudah terpin atau dijaga oleh raja, teman-teman. Setelah dipukul, ternyata dia menyerah, teman-teman, dari hitam. Kenapa? Karena akan datang cek, yang mana benteng harus ditinggal, teman-teman. Ternyata dia mungkin blank memikirkan kemana solusinya, akhirnya dia pukul sekaligus menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya, teman-teman. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, putih Raymond Kane dan hitam Janet Boyer di London Country Match Championship pada tahun 1968. Dimulai dari D4, D5, C4, C6, C kali D5 dan pion kali pion, kuda C3. Varian semi Slav dimainkan di partai ini, kuda F6 dan kuda F3. Gajah ke F5, gajah ke F4, E6, E3 dan kuda B ke D7. Kuda ke 5 langsung mengajak pertukaran di sini, gajah ke B4. Dibalas dengan G4. Dan gajah langsung cek di sini, teman-teman. Pion kali gajah dan kuda kali kuda. Di sini, teman-teman, pion memukul gajah, tidak memukul kuda, teman-teman. Karena efeknya tidak bagus. Pasti akan balik mukul jadinya nanti. Kuda ke C6 dan dibalas benteng G1. Tentu dari putih memilih untuk tidak rokade, teman-teman. Raja dari hitam bergeser ke F8. Dia juga tidak memilih untuk rokade. Entah apa yang ada dalam pikirannya, teman-teman. Yang jelas dia tidak memilih untuk rokade. Menteri ke B3 dengan langsung menusuk pion B7 dan menteri ke D7. Menteri cek di sini ke B3, kuda ke E7. Dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion di sini. Benteng ke B1. Dilanjutkan dengan raja ke F7. Berniat untuk sembunyi maksud daripada tujuan raja ini, teman-teman. Dan gajah ke B5. Setelah dari menteri ini dipaksa untuk bergeser, ternyata dia tetap tidak mau bergeser dengan melindungi kuda C6. Raja ke E2 terlebih dahulu langkah dari Raymond Kane, teman-teman. A6 baru sekarang dipukul oleh gajah. Takut merusak susunan pion yang di pinggir, dari hitam memilih untuk memukul dengan menteri, teman-teman. Inilah kesalahan fatal yang dimainkan oleh hitam. Teman-teman perhatikan, apakah ada terdeteksi kesalahan fatal dari permainan hitam? Sementara sekilas langkah hitam ini akan menaikkan kuda ke 4 dengan ancaman cek menggarpu benteng. Tujuannya sangat bagus, bukan? Tapi ternyata langkah dari Raymond Kane, teman-teman, lebih brilian atau lebih bagus daripada langkah yang diinginkan atau direncanakan oleh hitam. Inilah detik-detik dari hitam menyerah, teman-teman, dengan langkah paksa. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Adalah
benteng memukul pion G7. Dia baru sadar teman-teman bahwa adalah ancaman checkmate di sini. Jika di sini teman-teman raja ke-8, tentu langsung checkmate tanpa tawar, kembali ke posisi. Dan jika di sini teman-teman masih dilanjutkan dengan memukul, maka akan datang menteri E7 cek, G6 datang G1. Banyak pilihan di sini teman-teman. Apakah mau bergeser ke lajur H atau ke lajur B, F? Jika di sini teman-teman bergeser ke lajur F, maka akan datang cek. Tentu masih bisa lari. Setelah lari dia tentu checkmate. Kembali ke posisi. Jika dia ke H5, maka di sini datang F7 tentunya. Dan dia masih bisa bergeser, yaitu hanya ke H4 dan lagi-lagi masih bisa bergeser. Apakah dia ke H3 atau ke H5? Tapi kemanapun itu teman-teman, kalaupun dia lari ke H3 tetap checkmate. Makanya di posisi tadi dibuang oleh Raymond Kent, benteng ini dengan sekaligus cek langsung menyerah dari hitam teman-teman. Dia baru sadar bahwa ada langkah checkmate yang tidak bisa dibendung teman-teman. Luar biasa, sangat mematikan pembuangan kombinasi dari Raymond Kent ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.